Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yayasan Darul Quran Ilyas, ketua dan juga para pengurusnya, Bapak dan Ibu wali santri, anak-anak semua yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tahun 2025 ini atau bertepatan dengan 1446 Hijriah. Kita sekarang sudah memasuki akhir di bulan Zulhijjah, dan 2 hari kemudian kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tema tentu saja sudah disodorkan, yakni acara kita pada hari ini adalah tasyakur, apresiasi terhadap prestasi anak-anak kita. Mengapa kita angkat tasyakur? Mari kita niatkan acara hari ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tentu saja adalah sangat berharga bagi kita. Khususnya adalah nikmat karena anak-anak kita sudah menuntaskan apa yang kita inginkan. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah bahwa kewajiban kita salah satunya menanamkan akidah kepada anak-anak kita melalui Al-Quran yang dibaca dari mulai paling dasar sampai dia bisa membaca Al-Quran, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja ini semua tidak bisa begitu saja terjadi kecuali memang ada ikhtiar besar, ada ikhtiar yang sudah dilakukan dengan berbagai kendala, berbagai pengorbanan dari bapak dan ibu. Termasuk hari ini, mungkin ada yang mengorbankan waktu khusus untuk mengapresiasi putra-putri kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para wali santri, ayah dan ibunda yang pada hari ini memang kita untuk mengapresiasi prestasi dan keberhasilan anak-anak kita. Kalau kita berpikir atau kita renungkan, bertafakur kembali kepada saat usia kita masih seusia anak kita, kita mungkin belum tentu pada saat itu sudah bisa membaca Al-Quran usia yang sama, tapi anak-anak kita. Jadi generasi kita ternyata dengan bimbingan orang tua, dengan kesiapan orang tua, dengan kesungguhan orang tua, anak-anak kita ternyata bisa melampaui kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang kesulitan, tapi tentunya akibat dari satu ketidakkesungguhan orang tua, ketidaksiapan orang tua. Yang berikutnya, kita sudah dimampukan oleh Allah. Mungkin akhir-akhir ini bapak dan ibu dikejutkan atau disodori berbagai hal informasi. Bahkan dari kami khususnya apakah ini masih boleh atau tidak. Tetapi tentunya kita sekarang niatkan rizki yang kita keluarkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah.
Contohnya, bapak dan ibu kesini mengeluarkan uang, ongkos. Tapi ongkos itu sudah diberikan atau menjadi rizkinya supir. Membeli bahan bakar sudah menjadi rizkinya pegawai SPBU. Kita di sini juga sewa, berarti kita sudah menghidupi, memberikan penghidupan kepada siapa? Ya kepada pegawai di sini. Kalau ini dalam beberapa bulan tidak ada yang sewa, berarti kita tentu saja berkurang. Bagaimana kalau misalkan karena memang Allah menciptakan kita untuk saling berbagi, dan itu adalah bagian dari sunnatullah berputar. Kita mencari rezeki, asbabnya untuk infak membiayai anak-anak kita, ada staf yang mengajar, ada yang menyelenggarakan, maka semua rezeki itu akan berputar di situ. Kalau kita hanya nanti mengandalkan, maka sunnatullah akan macet dan tentu saja saling mengeluh. Nah, oleh sebab itu, yuk kita niatkan rezeki yang kita keluarkan sudah diatur oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, ukurannya pun sudah ditentukan. Maka berapapun yang kita keluarkan itu sudah diukur oleh Allah. Asal kita niatkan untuk ibadah, insya Allah rezeki itu akan bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Itu kaitan dengan rezeki. Bapak dan Ibu, tentu yang berkaitan dengan berbagai aturan, khususnya yang dengan pendidikan akhir-akhir ini, maka khusus untuk orang tua yang akan memasukkan ke sekolah dasar, maka di awal Juli ini akan dimulai. Jalur yang dipergunakannya adalah bukan zonasi lagi, tapi adalah menggunakan domisili. Oleh sebab itu, yang KTP-nya dengan tempat tinggalnya tidak sesuai, maka segera membuat keterangan domisili dan sejak kapan berdomisili di tempat yang kita diami, sehingga nanti apabila masuk ke sekolah, khususnya sekolah negeri, maka itu akan menjadi pertimbangan pemasukan jalur. Nah itu ya, sesuai dengan keputusan atau peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 ini. Untuk yang mau ke SD. Untuk yang SD ada edaran dari gubernur bahwasanya masuk sekolah itu jam 6.30. Kalau jam 6.30 ke Aligat, berarti dari Megamendung, dari Cisarua, dari Ciawi minimal berarti harus jam 6 atau bisa juga sampai jam setengah 6. Tetapi dikonfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bogor ditetapkan pukul 7 masuknya. Nah untuk Aligar bagaimana? Nanti karena kita full day-nya sudah biasa, maka kemungkinan akan bermusyawarah apakah tetap jam 7.30 atau mau pukul 7. Jadi nanti ditetapkan dalam pemberitahuan kemudian oleh kepala sekolah yang akan datang. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, anak-anak kita bisa melanjutkan dan tetap istiqomah, mempertahankan kemampuan membacanya, bahkan meningkatkan kemampuan membacanya supaya atau agar lebih baik. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.